kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau pajakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin nih, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun jadi polos, bayar juga. Terus PPN semua kena pajak, gaji nggak kena pajak, makan juga kena pajak, dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun, balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak, padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati, udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Bayar pajak atau urusan Anda dipersulit. Begitulah kira-kira ultimatum yang dilontarkan Pak Luhut Binsar Panjaitan kepada rakyat kecil. Ya, tapi tunggu dulu. Kok rasanya aneh ya? Kenapa yang digebrak-gebrak rakyat biasa? Tapi kalau urusan konglomerat, pejabat, dan para elit, suaranya aduh, mendadak lembut bagai angin sepoi-sepoi di siang bolong. Sebagai mama yang rajin bayar pajak nih ya, kami tuh cuma mau bertanya, pajak ini buat siapa sih? Buat membangun negeri atau buat bancaan orang-orang atas? Kalau rakyat terlambat atau salah bayar pajak sedikit saja, langsung diancam, urusannya bakal dipersulit. Waduh. Tapi ya, kalau perusahaan besar yang mengemplang pajak triliunan, kenapa tidak ada yang ngancam administrasi yang sama? Kenapa tidak ada tekanan sekeras ini kepada para pengemplang pajak kelas kakap? Ini yang namanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masih segar loh diingatan bagaimana beberapa perusahaan besar itu diberi keringanan pajak. Iya toh. Bahkan ada yang utang pajaknya itu dihapuskan. Loh, piye kuwi? Kalau rakyat biasa, sepeser pun telat langsung dipanggil dan dimaki-maki. Ini pajak atau pungutan liar kalau kayak gini nih. Iya toh. Kemana pajak kami, Pak? Kemana? Kami tuh sadar pajak itu penting. Makanya kami rela bayar pajak kalau hasilnya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Tapi coba kita lihat sekarang ini kenyataannya di lapangan. Harga bahan pokok malah melambung, subsidi dicabut, layanan kesehatan dan pendidikan juga masih carut-marut. Jalanan itu banyak yang berlubang di mana-mana. Ini duit pajak larinya kemana? Kok rasanya lo ya, kita tuh bayar pajak tapi fasilitas makin payah. Ya ampun, mumet toh yang ini ki. Setiap tahun ya, pemerintah itu teriak soal target pajak yang harus naik. Tapi yang menikmati hasilnya siapa kalau kayak gini? Kalau rakyat ditagih bayar pajak untuk pembangunan, kenapa pejabat masih enak jalan-jalan pakai mobil dinas mewah? Iya toh. Kenapa ada proyek mangkrak sana-sini tapi anggarannya dulu terus membengkak? Dan jangan lupakan soal kasus korupsi yang seringkali melibatkan pejabat pajak itu sendiri. Ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Opung Luhut mengatakan bahwa ya kita paksa harus bayar pajak, kalau tidak bayar pajak maka ya akan dipersulit di dalam mengurus sesuatu. Nah teman-teman, sebenarnya bukan rakyat tidak mau bayar pajak sebenarnya. Ya kenapa sangat minim sekali masyarakat berniat untuk membayar pajak ini? Itu disebabkan juga salah satunya karena ya terjadi ya beberapa tahun yang lalu dan beberapa waktu yang lalu juga ya baik teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, tadi kita telah menyaksikan sebuah video atau menonton sebuah video tadi yang dimana bagaimana pendapat Bapak Ahok terkait tentang pajak yang berlaku di Indonesia saat ini. Tadi beliau menyampaikan bahwa apa-apa sekarang dipajakin, ya. Kita makan di mall saja kena pajak, ya. Kita lewat jalan tol kena pajak. Nah, kita bangun rumah kena pajak. Semua apa-apa dipajakin. Dan bukan cuma dipajakin juga. Sekarang pajak semakin naik. Nah, semua apa-apa tinggal di rumah juga dipajakin. Nah, teman-teman, kita mendengarkan tadi apa yang menjadi pendapat Bapak Ahok, ya, cukup menarik teman-teman ya. Semoga ini sebuah
harapan-harapan baru bagi kita agar pemerintah segera mendengarkan keluh kesah ya rakyat Indonesia atas penderitaan rakyat Indonesia tentang kasus tentang terkait masalah pajak saat ini. Ya, bagaimana teman-teman yang kondisi ekonominya yang pas-pasan, ya katanya tadi dia belum terima gajinya aja, ya yang kerja di perusahaan dia aja belum terima gajinya udah dipotong pajak. Nah, teman-teman sangat prihatin sekali ya, dan cukup menarik tadi apa yang menjadi pembahasan di video tadi ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ahok. Nah, di sini juga Pak Ahok mengatakan jangan cuma minta pajak ya. Ya, dia mengatakan ya dengarkan juga suara rakyat. Dia mengatakan kepada pemerintah jangan cuma minta pajak ya. Apa yang disampaikan rakyat ya, apa yang mereka keluhankan dan tolong didengarkan, tolong diterima juga keluhan dari masyarakat. Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyinggung soal ya, sikap pemerintah dan DPR ya, yang pada awalnya mendengarkan keluh kesah masyarakat. Hal ini yang kemudian memicu kekecewaan ya, dan berujung demo besar-besaran di berbagai daerah yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Apa yang terjadi? Kita tidak mau menerima mereka ya, itu kata Ahok ya. Ya, atau memang kita takut ya, pemerintah ini takut ya, DPR takut tidak bisa menyelesaikan ya permintaan mereka ya, itu kata Ahok di dalam berita. Pemerintah ya maupun DPR, kata Ahok, seolah-olah tak berani beraspirasi ya, dan membiarkan demo terus meluas ya. Di lain sisi pemerintah malah menambah beban dengan kenaikan pajak. Nah, benar tadi yang disampaikan beliau bahwa justru pemerintah tidak mau menerima dan tidak mendengarkan keluh kesah dari masyarakat ya, saat apa-apa dikit-dikit kena pajak dan masyarakat berteriak mengeluhkan hal ini, dan seakan-akan pemerintah tidak mendengarkan ya. Saat bersamaan kenaikan penghasilan pejabat, nah kemarin pajak naik ya, dikit-dikit pajak dan gaji DPRD melunjak naik ya, wajar dong kemarin tuh terjadi demo besar-besaran di berbagai daerah. Nah, karena kita sebagai masyarakat Indonesia tidak mau dan tidak terima hal seperti ini. Kondisi ekonomi saat ini sedang kritis ya, sedang tidak baik-baik saja, malah gaji para DPR atau malah gaji para pejabat semakin naik. Nah, Indonesia ini mau dikemanain? Masyarakat ini bagaimana nasibnya, orang-orang yang ada di negara ini ya, yang miskin tetap miskin ya, kaya semakin kaya, itu maksudnya. Nah, cukup bagus tadi apa yang disampaikan oleh beliau ya, jangan cuma minta ya, mau pajak jangan, kejadian demo dibiarkan, terima aspirasi masyarakat. Nah, kenapa Anda tidak berani terima orang-orang demo? Nah, itu kata Ahok kepada para pemerintah ya, waktu kejadian demo kemarin ya, untuk mendengarkan masalahnya dan cari solusinya, itu kata Ahok. Nah, sebenarnya tidak perlu takut para DPR, para pemerintah. Apa yang terjadi di beberapa waktu yang lalu ketika demo terjadi besar-besaran, malah ya para DPR ngumpet, tidak berani keluar ya, tidak berani menghadapi dan menerima keluh kesah masyarakat ya. Masyarakat berhak dong ya, berhak bersuara ya, menyampaikan aspirasi mereka ya. Ini ada ketidakseimbangan dalam hal ekonomi ya, udah pajak dinaikin, udah dikit-dikit pajak dikenakan, nah ekonomi juga semakin merosot, malah gaji DPR semakin naik. Nah, teman-teman bayangkan saja ya, ya kita semua orang yang hidupnya pas-pasan ya, kita bekerja di sebuah perusahaan, gaji kecil, belum makan gaji aja ya, pajak udah dipotong teman-teman ya. Nah, tinggal berapa kita dapatkan ya. Justru pemerintah sekarang kita menyampaikan aspirasi kita kepada mereka ya, malah mereka tidak mau terima. Nah, benar jelas apa yang dikatakan Ahok, jangan bersikap seperti itu, terimalah ya apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, cari solusinya ya, jangan malah kabur. Nah, makanya kekacauan terjadi, kericuhan semakin meningkat. Nah,
Ahok lalu membandingkan situasi saat dirinya menjabat sebagai gubernur di Jakarta. Nah, kala itu ia mengaku beberapa kali menerima massa yang melakukan demo, lalu duduk bersama menceritakan solusi tuntutan demo. Nah, ini yang baru mantap teman-teman. Ya, yang menceritakan dirinya waktu menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta, ya berkali-kali dirinya didatangi demo, ya, dan dia bukan lari, ya, justru dia menerima demo tersebut, ya, massa tersebut, dan duduk bersama bercerita apa yang menjadi tuntutan mereka dan mencari solusinya bersama-sama. Itu baru mantap, baru pemerintah yang cukup tegas dan bertanggung jawab, ya, tidak cuma minta uang rakyat ya melalui pajak, lalu sekarang rakyat semakin miskin, menderita, lalu mereka tidak bertanggung jawab. Nah, benar, ya, kita bersyukur dengan Bapak Ahok yang selalu memperhatikan masyarakat ini. Nah, tapi persoalannya, saya dulu waktu di demo, ya, di balai kota, kenapa bisa saya selesaikan? Ya, saya terima mereka, ya, masuk, dan saya mendengarkan apapun yang mereka ceritakan, apapun yang mereka sampaikan, ya, dan saya cari solusinya, ya, kata Ahok, ya, dia setelah menerima mereka, dan dia mencari solusi sama-sama, duduk bersama, bahas bersama. Nah, pada unggahan videonya itu tadi, ya, dia juga ikut mengungkapkan rasa bela sungkawa, ya, mendalam terhadap yang telah terjadi kemarin atas nama Ava Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal akibat terlindas kendaraan, ya, taktis Brimob yang kejadian kemarin teman-teman, ya. Ya, menurutnya berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara anak kita Avan Kurniawan. Nah, dia menyampaikan rasa turut berduka cita teman-teman. Kedudukan ini tidak akan terjadi kalau sejak awal pedemo diterima oleh DPRD dan pemerintah. Ya, kalau pertama kali, ya, pedemo datang kepada kantor DPRD, kepada pemerintah, dan langsung meresponnya, langsung menerimanya, dan langsung membahas, mencari solusi bersama, maka tidak seperti ini yang terjadi teman-teman, yang kericuhan di mana-mana di berbagai daerah, ya. Dan itu akibatnya kalau seorang pemimpin tidak bertanggung jawab atas ulahnya sendiri, atas kelakuannya sendiri, ya, malah mencari-cari kesalahan lain dalam hal masalahnya sendiri. Nah, ya, apa yang disampaikan tadi di sini bahwa, ya, akan terjadi kalau sejak awal pedemo diterima oleh DPD pemerintah, didengarkan aspirasinya, ya, serta carikan solusi atas setiap masalah yang mereka ceritakan tersebut. Nah, teman-teman, cukup menarik yang dibahas dalam pembahasan video ini, ya, tidak terlepas bahwa Ahoklah yang kita harapkan yang menjadi pemimpin yang cerdas, dan semoga beliau ini memecahkan semua masalah terkait masalah pajak. Dan jujur teman-teman, saat ini sangat terasa sekali teman-teman, ya, kondisi ekonomi di negara kita, Republik Indonesia, sangat-sangat hancur, dan belum lagi ditambah kasus-kasus yang bertambah beberapa hari-hari yang sudah kita lewati ini teman-teman. Nah, kita berharap semoga upaya-upaya pemerintah kita, termasuk beliau Basuki Tahajapurnama tadi, ya, agar segera bisa mengatasi hal-hal yang membuat masyarakat ini terus berteriak dan menderita miskin hanya karena dijajah oleh pajak, dan yang menjajah ini adalah pemerintah sendiri, ya. Oke teman-teman, dan juga di dalam video ini ada beberapa teman-teman kita yang memberikan komentar-komentar mereka, yang menyampaikan pendapat mereka melalui video ini, ya. Kita lihat teman-teman apa yang dikatakan di sini. Ahok baru sepadan lawan Luhut, ya. Di sini mengatakan setuju mereka kalau dalam perdebatan Ahok dan Luhut. Luhut itu sikat aja, ya. Dia itu korupsi juga, aslinya maling Luhut. Nah, sini ada yang mengatakan Luhut. Ya, pejabat yang bayar pajak enggak, ya. Kalau pajak hanya buat, ya, mencakan pejabat, mending kita rakyat gak usah bayar pajak. Kok pejabat sekarang melebihi penjajah Belanda? Malu dong sama bangsa sendiri, ya. Jangan
menari di atas penderitaan rakyat. Nah, teman-teman, di video ini cukup sampai di sini saja. Kalau teman-teman ada yang menyampaikan pendapat, silakan sampaikan pendapat Anda melalui kolom komentar yang ada di video ini, supaya kita mendapatkan pencerahan baru dan wawasan-wawasan kita semakin luas. Ya, ikuti terus video ini dan jangan ketinggalan informasi selanjutnya. Tetap semangat, salam akal sehat.